Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Karena ini adalah eskalator sosial ekonomi. Jangan sampai sebagian dari kita sudah mendapatkan manfaat eskalator itu naik ke atas. Sesudah kita naik di atas, kita lupa saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan. Kita lupa. Saudara sekalian yang hari ini duduk di kursi-kursi pengambil keputusan, saya bisa jamin mayoritas kakeknya, neneknya buta huruf. Cek aja. Yang hari ini pengambil keputusan tanya, kakeknya dulu buta huruf tidak? Neneknya, saya hampir jamin ya. Pada saat Republik ini merdeka, 95% penduduk Republik ini buta huruf. Dan mayoritas kita waktu itu seperti itu. Pendidikanlah yang mengubah, pendidikanlah yang menaikkan kesempatan itu. Nah, di mana letak infrastruktur pendidikan? Infrastruktur pendidikan, kalau pendidikan itu dianggap jalan, maka infrastruktur pendidikan itu aspalnya. Aspalnya yang menghaluskannya. Nih, saya berikan penjelasan analoginya. Kalau ada jalan, tapi jalannya terjal, jalannya berbatu, jalannya penuh dengan hambatan, oke? Maka hanya mereka yang kuat yang bisa melewati jalan itu. Kuat secara apa? Kuat secara ekonomi, kuat secara sumber daya, dia yang bisa melewati jalan itu. Nih kalau jalan ke Jalan Kaliurang itu terjal, mendaki sampai ke atas sana, sebutlah dari Pakem naik ke atas itu mulai mendaki, maka hanya orang-orang yang terlatih dan punya sumber daya yang bisa menaikinya. Tapi kalau di situ dibuat jalan yang halus, yang rata, maka siapa saja akan bisa mendaki jalan itu. Itulah infrastruktur. Infrastruktur mensetarakan kesempatan. Sekarang bayangkan sekalian, kalau lulus SMA itu jumlahnya 3,7, 3,8 juta lulus SMA. Pertanyaannya, ini buat teman-teman semua di sini yang sudah pada kuliah, ini kan termasuk lulusan 3,7 juta kan? Ini lulus SMA semua di sini ya? Memastikan saja. Kalau UGM-nya belum lulus jelas, tapi insya Allah nanti dapat ijazah. Kalau lulus. Nah, teman-teman, 3,8, 3,7, 3,8 masuk SMA. Yang masuk SD berapa? Datanya sekitar 5, ada yang menyebut 5,5, 5,6 karena data statistiknya tidak konsisten satu sama lain. Sebutlah 5,5 biar gampang hitungnya. Masuk 5,5 SD kelas 1, lulus SMA 3,7. Jadi yang hilang di jalan berapa teman-teman? Dulu tes masuk kan di sini? Jadi kalau 5,5 kurangi 3,8 dah. Jadi berapa? 1,7. 1,7 juta pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas 3. Per tahun. Kalau itu dibiarkan berjalan tiap tahun, maka dalam 10 tahun ada 17 juta anak-anak kita yang pernah SD dan pernah SMA. Ini dari yang SMA 3,8 tadi, yang lulus kuliah 1,8 juta. Jadi bentuknya seperti piramid, saudara-saudara sekalian. SD-nya banyak, SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, kuliah makin sedikit. Nah, ini harus dibereskan dengan infrastruktur pendidikan. Dari yang bentuknya piramid dibuat tegak lurus. Jumlah bangku SD harus sama dengan bangku SMP. Bangku SMP harus sama dengan bangku SMA, SMK, sehingga setiap anak masuk kelas 1
orang tuanya yakin dia bisa selesai kelas 12. Ini yang dibutuhkan di negeri ini. Bila itu dikerjakan, maka insya Allah kualitas manusia kita akan bisa menjadi kualitas yang setara dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di Republik ini. Kuncinya di situ, teman-teman sekalian. Nah, inilah tantangan yang kita miliki, dan itu semua membutuhkan keseriusan. Tidak bisa dikerjakan sendirian. Untuk ini bisa dikerjakan, harus ada kemauan melihat pendidikan sebagai investasi. Pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, maka dia mudah dipotong, mudah dikurangi, karena pengurangan biaya. Kalau investasi, sesuatu yang dikeluarkan yang nanti akan memberikan hasil. Jadi kalau kita ngurangin investasi, ya besok juga hasilnya akan berkurang. Karena itu pandang ini sebagai investasi. Dalam situasi apapun, kualitas manusia harus nomor satu di dalam alokasi pembiayaan di Republik ini. Karena masa depan kita ditentukan itu. Nah, tapi pendidikan itu panjang, prosesnya panjang. Dalam politik seringkali pengambil keputusan inginnya membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Iya, inginnya dikerjakan cepat, sesegera mungkin, segera peletakan pertama, segera peresmian, supaya pada saat siklus pemilu berikutnya bisa ditunjukkan hasilnya. Dan itu memang boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Kan memang kebijakan mau ditunjukkan pada publik, bukan? Tapi untuk urusan pembangunan manusia, waktunya tidak bisa 5 tahunan, tidak bisa. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa. Bikin jembatan 1 tahun selesai, bikin gedung 1,5 tahun selesai, gelanggang mahasiswa itu cepat selesai. Pangling soalnya, gelap juga ya di situ. Iya, saya pas lewat situ UGM kok gelap ya gitu. Awas loh kalau jadi hashtag UGM gelap gitu, nanti masalah. Iya. Padahal dulu di sini tuh cerah-cerah semuanya. Dulu warnanya oranye, bata. Dulu. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Oke.